Piala Asia 2023, Jepang meredam perlawanan Vietnam. AFCON 2023, Timnas Mesir dan Nigeria gagal raih poin penuh. Al-Ittihad murka, Benzema out. Hindari FFP, Newcastle bakal jual Isak, Bruno, dan Botman. Janji STY, jelang Indonesia versus Irak. Halo Football Lovers, kembali lagi di Starting 11 News. Seperti biasa, kami akan terus menyajikan informasi seputar dunia sepak bola spesial untuk Anda. Dalam lanjutan Liga Inggris pekan ke-21, Everton dengan mengejutkan bisa menahan imbang tim papan atas Aston Villa dengan skor 0-0. Dengan tambahan 1 poin, Everton kini berada 1 tingkat di atas zona degradasi. Sementara itu, Villa tertahan di peringkat ketiga klasemen sementara Liga Inggris dan gagal menyalip Manchester City. Di pertandingan lain, Manchester United yang bermain di kandang sendiri hanya mampu menahan imbang Tottenham dengan skor 2-2. Gol United dicetak oleh Rasmus Højlund menit 3 dan Marcus Rashford menit 40. Sementara 2 gol Spurs dicetak Richarlison menit 19 dan Rodrigo Bentancur menit 46. Dengan hasil ini Spurs masih di peringkat 5 sedangkan MU naik ke peringkat 7 sementara Liga Inggris. Beralih ke La Liga, bermain di kandang Cadiz justru dibuat kocar-kacir setelah Valencia berhasil menang 4-1. Gol Losce dicetak oleh Hugo Duro menit 8, Diego Lopez menit 52, serta 2 gol dari Javi Guerra dan Jesus Vazquez di penghujung laga. Sementara tim tuan rumah hanya mampu membalas sekali melalui sepakan penalti Ruben Alcaraz menit 12. Dengan hasil ini, Valencia naik ke peringkat 8 klasemen, sementara Cadiz masih terbenam di zona degradasi. Setelah laga berakhir tanpa gol, Girona harus puas berbagi angka kalah bertandang ke markas Almeria. Dengan hasil ini, Girona gagal memperlebar jarak dengan urutan kedua di klasemen La Liga, Real Madrid. Sedangkan, laga berakhir tanpa gol, Girona harus puas berbagi angka kalah bertandang ke markas Almeria. Dengan hasil ini, Girona gagal memperlebar jarak dengan urutan kedua di klasemen La Liga, Real Madrid, sementara Almeria masih berada di dasar klasemen. Sedangkan di Serie A, AC Milan berhasil jinakan AS Roma dengan skor 3-1. Gol Milan dicetak oleh Yacine Adli menit 11, Olivier Giroud menit 56, dan Theo Hernandez menit 84. Di sisi lain, Serigala Roma hanya mampu membalas sekali melalui sepakan 12 pas Leandro Paredes menit 69. Di laga perdana Piala Asia 2023 Grup D, Timnas Jepang akhirnya berhasil meredam perlawanan Timnas Vietnam setelah melewatkan drama 6 gol. Dilansir ESPN, skuad asuhan Hajime Moriyasu sempat kewalahan menghadapi Nguyen FC. Mereka bahkan sempat ketinggalan 2-1 sebelum akhirnya menang 4-2. Takumi Minamino jadi pemain paling berpengaruh dengan 2 golnya. Dengan hasil ini, Jepang otomatis langsung memuncaki Grup D. Selain Piala Asia, Piala Afrika juga sudah dimulai. Menariknya, timnas Mesir yang dipimpin Mohamed Salah dan Nigeria yang dikomandoi Victor Osimhen gagal meraih kemenangan di laga perdana. Dilansir Sky Sport, keduanya memang tampil memukau dan mampu mencetak gol, tapi mereka gagal membawa negaranya meraih 3 poin penuh. Mesir ditahan imbang Mozambik dengan skor 2-2, sedangkan Nigeria juga imbang dengan skor 1-1 kala menghadapi Guinea Khatulistiwa. Petinggi Al-Ittihad dilaporkan murka dengan kelakuan bintangnya Karim Benzema. Dilansir Gol, manajemen klub bahkan sudah memutuskan untuk mengusir mantan pemain Real Madrid itu dari kamp pelatihan mereka di Dubai setelah tidak kunjung muncul di berbagai kegiatan klub. Sang pemain sendiri tampaknya sudah mulai tak betah di Arab Saudi. Melihat situasi ini, Manchester United berusaha mencari peluang untuk meminjam Benzema hingga akhir musim. Setelah hanya mampu meraih hasil imbang kala menjamu Tottenham, pelatih Manchester United Erik ten Hag menuai banyak kritik, termasuk dari legenda klub Gary Neville. Dilansir Sky Sport, Neville memberikan warning kepada pria asal Belanda itu. Jika tak bisa memperbaiki performa dalam waktu dekat, maka posisinya sebagai pelatih bisa saja terancam. Apalagi kini yang mengambil keputusan adalah Sir Jim Ratcliffe. Klub-klub Liga Inggris dikabarkan mulai putar otak guna mencari cara bagaimana menghindari peraturan financial fair play. Salah satu klub yang terancam disanksi adalah Newcastle United. Oleh karena itu, seperti yang diwartakan Daily Mail, The Magpies berniat untuk menjual beberapa pemainnya. Kabarnya Alexander Isak, Bruno Guimaraes, dan Sven Botman jadi nama-nama yang kemungkinan akan dikorbankan. Itu demi menyeimbangkan neraca keuangan klub.
Setelah beberapa bulan penyelidikan, Nottingham Forest dinyatakan bersalah atas kasus pelanggaran financial fair play. Dilansir Football London, berdasarkan pedoman yang dipegang oleh Liga Inggris, Forest bisa bernasib sama dengan Everton. Berkat terancam mendapat pengurangan poin dan sejumlah denda. Namun, Forest masih diberikan kesempatan untuk banding untuk meringankan hukuman. Selain itu, klub-klub lain macam Manchester City dan Chelsea juga sedang dalam pemantauan. Lama tak terdengar, kini mantan pemain sekaligus pelatih Manchester United Ole Gunnar Solskjaer dikabarkan akan segera kembali melatih tim sepak bola. Menurut Daily Mail, Ole dikabarkan masuk dalam bursa pelatih baru timnas Swedia. Pria Norwegia itu dikabarkan sudah diwawancarai oleh Asosiasi Sepak Bola Swedia pada bulan Desember dan dianggap sebagai kandidat kuat untuk mengisi posisi tersebut. Usai dilaporkan tak betah di Liga Arab Saudi, Jordan Henderson kini tengah mencari pintu keluar. Tujuan utamanya adalah kembali ke Eropa. Dilansir Goal, Ajax Amsterdam dikabarkan jadi salah satu yang berniat untuk menampung ex-gelandang Liverpool tersebut. Pembicaraan sedang berlangsung dan ada beberapa detail yang harus diselesaikan sebelum tanda tangan kontrak. Adanya berita ini membuat rumor Henderson menuju Juventus kian meredup. Selamat! Real Madrid keluar sebagai juara Piala Super Spanyol setelah menaklukkan Barcelona dengan skor yang meyakinkan, yakni 4-1. Dilansir Eurosport, Vinicius jadi bintang lapangan setelah mencetak 3 gol di laga tersebut. Ini jadi trofi pertama Real Madrid di tahun 2024, sekaligus trofi ke-11 bagi Carlo Ancelotti selama menukangi Al Real. Pihak Madrid berharap trofi ini bisa jadi motivasi tim untuk meraih trofi-trofi lain di musim ini. Pelatih Barcelona yakni Xavi Hernandez kecewa berat atas hasil yang diperoleh timnya di final Piala Super Spanyol kemarin. Dilansir Football Espanya, pelatih asal Spanyol itu tak bisa berdalih ketika timnya kalah telak dari Real Madrid. Xavi mengaku ini jadi kekalahan yang memalukan bagi Barcelona. Strateginya termentahkan, garis pertahanan tinggi justru dimanfaatkan dengan baik oleh Madrid. Xavi merasa ini jadi salah satu performa terburuk Barca musim ini. Mantan pemain Chelsea Christian Pulisic dinobatkan sebagai pemain terbaik Serie A untuk bulan Desember 2023. Kepastian itu didapat sesaat sebelum pertandingan melawan AS Roma semalam. Dilansir Football Italia, beberapa saat sebelum kick-off antara AC Milan dan AS Roma, Pulisic menerima penghargaan tersebut dari Presiden Milan, Paolo Scaroni. Pulisic layak mendapat penghargaan setelah mencetak 2 gol dan 2 assist dalam 5 pertandingan Liga bulan Desember. Allenatore Lazio, yakni Maurizio Sarri, dikabarkan tak suka dengan skema baru dalam format pelaksanaan Piala Supercoppa Italia. Seperti yang dikabarkan Football Italia, mantan pelatih Chelsea itu menyayangkan pelaksanaan Supercoppa di Riyadh, Arab Saudi. Menurutnya, dengan begitu fokusnya sudah bukan olahraga lagi, melainkan uang. Ia bahkan sempat berceloteh sambil bercanda kalau Lazio nanti berangkat ke Riyadh bukan untuk memenangkan laga. Mereka hanya akan mengambil uang hadiahnya lalu pergi. Jelang pertandingan perdana di Piala Asia 2023, pelatih tim nasional Indonesia Sintayong menjanjikan satu hal kepada masyarakat Indonesia. Dilansir CNN Indonesia, pelatih asal Korea Selatan itu menjanjikan tim Merah Putih bakal menampilkan performa berbeda di Piala Asia. STY berani menjamin kalau kondisi tim sekarang jauh lebih baik daripada kualifikasi Piala Dunia 2026. Masyarakat Indonesia tak akan melihat skuad tim nasional dibantai lagi. Doa terbaik untuk pasukan Garuda di Qatar sana. Amerika Serikat menjadi negara tujuan Barcelona untuk menjalani pramusim musim panas 2024. Barcelona membidik beberapa klub Amerika Serikat buat beruji coba, salah satunya Inter Miami yang diperkuat Lionel Messi. Laporan dari Football Espana menyebutkan bahwa Blaugrana sudah mengontak tim milik David Beckham guna merealisasikan laga persahabatan. Namun proposal tersebut tak diterima Inter Miami. The Herons menolak karena tanggal uji coba kontra Barcelona bentrok dengan persiapan mereka menjelang League Cup. Pelatih Manchester City Pep Guardiola memuji Kevin De Bruyne atas penampilan yang dia buat saat menumbangkan Newcastle United dengan skor 3-2. Pada laga itu, De Bruyne mencetak 1 gol untuk City. Kevin adalah seorang legenda. Dia dicintai oleh masyarakat kami dan mudah-mudahan dalam beberapa bulan terakhir, dia dapat membantu kami berada di sana sampai akhir, ujar Guardiola. Asa Manchester City dan Manchester United untuk mendaratkan jasa Joshua Kimmich di musim dingin ini nampaknya bakal buyar. Sang gelandang memastikan bahwa ia tidak akan pindah klub di bulan ini. Ia fokus untuk membela di Rotterdam. Lebih lanjut, Kimmich juga tidak resah dengan kontraknya yang mulai menipis di Bayern Munchen.
Gelandang timnas Jerman ini menyebut hanya masalah waktu sebelum Die Roten memperpanjang kontraknya di Allianz Arena. Moise Kean diperkirakan akan meninggalkan Juventus pada bulan Januari. Dilansir Football Italia, Atletico Madrid dan Rennes bergabung dengan Fiorentina dan Monza dalam menunjukkan minatnya terhadap sang striker. Kean telah kehilangan posisinya di Turin setelah kehadiran sensasi remaja Turki Kenan Yildiz. Meski Juventus akan dengan senang hati menjual Kean, mereka juga sadar bahwa peminjaman adalah kesepakatan yang paling mungkin mereka lakukan, terutama di bulan Januari. Gelandang Inter Milan asal Turki, Hakan Calhanoglu mengakui bahwa musim 2023-2024 ini adalah periode terbaik dalam karirnya dan memperingatkan tim manapun bakal sangat sulit untuk mengalahkan Nerazzurri. Hal ini dinyatakannya setelah kemenangan telak Inter atas Monza di U-Power Stadium pada pekan ke-20 Serie A kemarin. Jika Inter terus bermain apik seperti saat lawan Monza, Calhanoglu meyakini timnya akan sulit dikalahkan oleh tim manapun. Keinginan para penggemar MLS untuk melihat Lionel Messi beraksi di musim 2024 tidak berkurang. Tiket pertandingan tandang Inter Miami melawan LA Galaxy di Dignity Health Sports Park, Los Angeles pada 25 Februari 2024 terjual habis. Tiket yang dijual pada Jumat 12 Januari dikabarkan habis dalam waktu 6 menit saja. Daya tarik untuk melihat tidak hanya Messi, tetapi juga pemain baru seperti Luis Suarez, Sergio Busquets, dan juga Jordi Alba. Menurut kabar dari BBC, Burnley telah merekrut striker Pantai Gading David Datro Fofana dengan status pinjaman dari Chelsea hingga akhir musim. Dia menghabiskan paruh pertama musim dengan status pinjaman di Union Berlin, membuat 17 penampilan, dan mencetak gol di babak grup Liga Champions melawan Napoli. Pemain 21 tahun itu mengatakan Burnley akan menjadi klub sempurna baginya untuk maju. Kesepakatan pinjaman Fofana harus mendapatkan persetujuan dari Liga Premier dan Asosiasi Sepak Bola. Bintang pinjaman Manchester United, Mason Greenwood, menyebutkan pemain favoritnya ketika meladeni sesi Q&A bersama Getafe. Greenwood memberikan jawaban singkat atas pertanyaan di akun media sosial klub Spanyol dengan menyebut Ronaldo Nazario de Lima sebagai panutannya dan bermain video game sebagai hobi favoritnya. Pemain berusia 22 tahun itu berharap dapat mempertahankan performa apiknya untuk Getafe saat mereka menghadapi Sevilla di Copa del Rey pada 16 Januari. Pendukung Liverpool mendesak manajemen untuk mengabulkan keinginan Sven-Göran Eriksson yang tengah sakit parah untuk menangani klub. Belum lama ini, Eriksson mengatakan bahwa ia memiliki waktu hidup yang paling baik hanya 1 tahun karena kanker pankreas. Eriksson juga mengungkapkan bahwa dia selalu ingin melatih Liverpool karena dirinya merupakan supporter The Reds. Fans Liverpool mengatakan bahwa pria berusia 75 tahun itu bisa memimpin tim LFC Legends dalam laga amal melawan Ajax pada Maret nanti di Anfield. Mantan bintang Manchester United, Jesse Lingard, memutuskan hubungan dengan agennya setelah beberapa bulan frustasi tanpa menemukan klub baru. Lingard meninggalkan Nottingham Forest pada musim panas setelah 1 tahun yang biasa-biasa saja di City Ground dan belum menemukan tim baru. Lingard, pemain yang pernah tampil cemerlang di Premier League, karirnya meredup dan berharap agen baru serta klub baru bisa memberinya angin segar. Itulah informasi seputar dunia sepak bola spesial dari Starting 11 News. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. See ya!